Biru untuk laki-laki, Pink untuk perempuan, kuat itu laki-laki. emosional itu perempuan. Sejak kapan sih anggapan ini mulai ada? Halo semuanya, back with us, Renisa and we are HSS, High School of Sociology. Oke, senang banget kita bisa balik lagi ke podcast kali ini. Pernah kebayang nggak sih, perang tapi nggak pernah usai? Gitu-gitu aja. Ketika dibahas, perangnya mulai. Terus disepelein. Terus dilupain. Dan dibahas lagi. Dan mulai perang lagi. Ulang terus cycle-nya. Nah, hari ini kita akan masuk ke The Never Ending War, Gender War. Berat banget ya. So, prefer you sleep and let's get started. Oke, so di sini kita udah bareng sama teman ngobrol kita hari ini, yaitu Halo, aku Kanza Aprilia atau sering disebut KJ. dan Halo, aku Atif Gabima, biasa disebut Steve. oke guys, gimana kabar kalian hari ini guys? Kabar aku baik dan aku senang banget bisa diajak ngobrol pada hari ini. Iya benar, aku juga happy banget karena pembahasan hari ini tuh seru banget dan tentunya aku excited untuk membahas topik hari ini. Bener banget. Oke guys, sebelumnya aku mau sedikit membahas berita yang masih hangat nih dan banyak yang dibahas akhir-akhir ini. Oh iya, Kalian minggu tahu lalu ya. ya, kalian tahu nggak sih April lalu itu sempat terjadi kecelakaan oleh PT KAI di Bekasi. Iya itu, wah beritanya gede banget. Dan itu lagi fresh banget sih, karena baru kejadian kemarin ya. Iya, tentunya kami turut berduka cita ya. Namun, yang aku highlight nih di sini ada kebijakan yang dibuat untuk penanggulangan bencana setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Oh, aku pun juga sempat kaget ya sama usulan beliau tentang mengenai usulan yang dikeluarkan kalau perempuan itu bakal dipindahin ke tengah. Nah, kalau dari berita-berita yang udah beredar di media sosial kan, kalau awal mulanya itu karena ada taksi Green SM, kita sebut aja ya, kalau dia itu terhenti di tengah-tengah rel kereta yang gak jauh dari stasiun Bekasi Timur. Nah, terus karena insiden tersebut, jadinya kereta yang ada di Bekasi Timur delay karena emang ada insiden tersebut kan, Iya, karena betul. ada tabrakan tersebut. Nah, terus karena delay dan kehilangan sinyal, ada kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta yang terhenti dan delay di stasiun Bekasi Timur itu. Berarti itu ada lack of communication di situ. Iya, ya? bener banget. Nah, dari insiden tersebut jadinya dikeluarkanlah usulan kalau gerbong perempuan itu bakal dipindahin ke tengah-tengah, sedangkan laki-laki dipindahin ke ujung-ujung rel kereta api. Nah, menurut kalian itu gimana tuh? Ya, menurut aku tuh nggak adil banget ya, kasihan buat pihak laki-lakinya. Nah, iya kan? Bahkan kayak menurut aku malah menjadi kesetimbangan gender buat laki-laki Iya, menurut dan Iya benar. dan mereka tuh jadi apa ya? Masuknya ke Kekerasan kekerasan struktural Iya kan? benar, itu yang tadi Karena aku bahas. laki-laki tuh nggak dapat keseimbangan di kebijakan sosial, nggak setara gitu loh mereka jadinya. Mereka justru dirugikan di situ. Betul banget. Oke guys, emang aku mau nanya nih, kenapa usulan itu dikeluarkan sih? Nah, usulan tersebut dikeluarkan karena pada saat evakuasi, yang dievakuasi itu ada 16 orang dan itu semuanya perempuan, guys. Oke. Jadi Dia biaskan perempuan iya, justru bener ya. banget. Jadi kayak perhatian publik dan masyarakat itu langsung menganggapnya kalau faktor gender yang menjadi akibat dari insiden ini. Padahal kan karena Bukan di situ. sistem sinyal dan operasional kereta kan. Oh gitu. Terus bentuk ketimpangan gender yang tercermin dari usulan tersebut, pemindahan gerbong perempuan ke tengah ini apa? Oh, kalau menurut aku sih kesetimbangan gendernya terlihat dari cara pandang yang menempatkan keselamatan perempuan itu harus diatur secara khusus. Sedangkan laki-laki itu dianggap superhero dan lebih kuat dibanding perempuan. Makanya mereka itu menormalisasikan kalau laki-laki harus yang lebih bahaya gitu loh ditaruhnya dibanding perempuan. Sama yang seperti tadi. Ditumbalin gitu ya. Iya, sama seperti yang tadi aku bilang di atas kalau laki-laki itu dianggap lebih kuat dibanding perempuan. Tuh kan sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Iya, malah jadi keseimbangan gender sama perempuan kan, jadinya perempuan atau laki-laki. Nah, dari sini itu kita bisa lihat nggak sih kalau misalkan banyak yang beranggapan perempuan itu nggak harus dijaga, sementara laki-laki itu harus bisa jaga dirinya sendiri karena mereka itu kuat. Sering banget nih kita temui salah satunya pada kasus tadi ya, atau in reality itu misal ketika cowok itu disakitin secara emosional, kayak misalkan diselingkuhin, diejek, nah reaksi lingkungan itu cuma kayak
gitu aja baper, cowok kok lebay. Kenapa ya ada standar ganda kayak gitu? Well, oke, itu good question sebenarnya. Jadi ini tuh bisa terjadi karena sebenarnya beban beban apa ya beban moral, beban fisik itu tuh banyak dikerahkan ke laki-laki dan bias sama perempuan. Dari dulu nih, paham dari dulu, dari zaman dulu banget, kita tuh paham bahwasanya kekuatan fisik itu sama sama kekebalan mental seseorang. Jadi orang mikir karena laki-laki kan lebih kuat nih kayaknya, terus perempuan kan nggak sekuat itu, berarti karena laki-laki lebih kuat secara fisik, mereka tuh harusnya lebih kebal dong mentalnya. Padahal in reality itu nggak kayak gitu. Secara psikologis, bahkan ya psikologis, secara biologis, laki-laki tuh tetap bisa terluka entah fisiknya, entah mentalnya, itu mereka tetap bisa terluka. Jadi sebenarnya uh, kekebalan fisik itu nggak equal sama kekebalan mental. Ini tuh ada bahasanya dalam sosiologi, itu disebutnya dengan toxic masculinity. Toxic sendiri kan kalian tahu, toxic ini kan artinya nggak baik ya. Iya. Sementara masculinity ini maksudnya adalah tentang si laki-lakinya. Nah berarti sebenarnya toxic masculinity ini tuh ngebahas tentang laki-laki itu dibebankan atau dituntut untuk menjadi tangguh dan kuat tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun. Padahal sebenarnya mereka kan boleh ya untuk ngasih tahu kalau ya aku tuh sebenarnya lagi capek, aku sebenarnya sedih banget, aku lagi lemah banget. Mereka Itu bukan juga lebay. manusia ya. Karena mereka manusia. Benar banget. Makanya itu disebut dengan toxic masculinity gitu. Tapi sebaliknya ya, kalau di sisi perempuan, kita sering ngerasain, kamu pernah ngerasain nggak sih Steve, di antara perempuan gini, kita tuh lebih dibiasin bahasanya. Biasin tuh kayak apa ya, kayak lebih dilindungi lah gitu, lebih dianggap karena kita katanya lebih lemah, kita jadi punya kartu bebas untuk lebih dilindungi sama dunia. Terus kita lebih apa ya, kalau kita melakukan kesalahan tuh kita dinormalisasi terus kesalahan kita. Contohnya nih, contoh misalnya kita lagi bercanda nih, anak-anak SMA kayak kita, aku lagi bercanda-bercanda, terus aku konten atau refleks kayak, apaan sih lo, kamu lucu banget. Itu kan sebenarnya aku kayak ngelakuin, nabok gitu iya, ya. nabok itu kan sebenarnya kekerasan ya, kekerasan kecil. Walaupun pelan. Iya, kekerasan kecil yang refleks atau konten aku lakuin ke Syahrul. Terus karena aku perempuan, aku yang ngelakuin dan aku katanya lemah, itu aku normalisasi kayak ya udah nggak apa-apa, orang dia perempuan, yang mukul kan perempuan, nggak sakit. Padahal kalau misalnya Syahrul yang mukul balik ke aku bakal kayak, ih apaan sih Syahrul, walaupun kamu mukulnya kecil, tapi kan tetap aja kamu laki-laki, kamu lebih kuat, kamu harusnya nggak boleh nyakitin aku, kamu harusnya justru melindungi aku kayak gitu. Itu jadi kartu bebas justru untuk perempuannya. Setuju sih. Berarti rasa sakit itu nggak mandang gender ya. Iya tentu enggak. Tapi gimana sih caranya biar kita, cewek atau cowok, bisa punya rasa yang setara dalam sebuah hubungan? Ya tentunya dengan menghilangkan empathy gap. Empathy gap itu contohnya kayak gini, misalnya tadi kan aku udah bilang ya kalau laki-laki tuh boleh mengutarakan perasaannya mereka. Laki-laki ini harus belajar untuk memilih nggak menderita dalam diam. Mereka harus belajar kalau ketika mereka punya rasa sakit, mereka punya perasaan yang nggak enak di hati, itu tuh diutarakan aja ke kita. Kayak misalnya kamu lagi sedih nih Rol, kamu ngomong aja ke kita kayak, aku tuh lagi sedih banget, aku tuh lagi sakit banget, kamu jangan gangguin aku dulu, aku nggak mau disakiti. Itu tuh boleh. Kamu nggak akan dicap lemah kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu. Nah ketika antara laki-lakinya paham untuk berani mengungkapkan perasaannya dan perempuannya juga paham kayak ya nggak apa-apa, normal-normal aja kalau misalnya si Syahrul ini ngomong dia sedih, itu empathy gap-nya tuh udah mulai hilang. Nah ketika udah terjalan kayak gitu, baru deh empathy gap baru deh kesetaraan gender ini tuh berjalan dua arah, antara laki-laki dan perempuan mulai setara. Oke, terima kasih. Pembahasannya dalam banget, aku suka banget. Tapi betul banget, kita tuh harusnya tahu kalau misalkan gak semuanya tuh laki-laki tuh kuat ya. Iya benar, mereka juga punya sisi lemahnya sebenarnya. Ini seru banget pembahasannya. Terima Terima kasih buat Steve dan KJ. Jadi di sini juga nanti kita bakal ngundang lagi 2 narasumber yang gak kalah seru lainnya. Dadah, makasih udah bahas sama kita. KJ tadi kan kita udah bahas nih sama KJ dan juga Steve tentang ketimpangan gender yang terdapat pada kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya kita mau bahas nih kasus yang lagi ramai di Fakultas Hukum Universitas Indonesia nih. Bukan hanya memunculkan perdebatan antar generasi, tetapi juga menyoroti masih adanya ketidaksetaraan gender di lingkungan sosial maupun di kampus.
Nah, kalau kita lihat kasus FHW ini tuh sebenarnya bukan cuma soal satu candaan atau juga satu konflik aja, tapi juga memperlihatkan bagaimana sih masyarakat itu masih sering merespon hal secara berbeda. Nah, sebelum aku nanya ke pihak laki-laki, aku mau nanya nih sebagai kamu perempuan, menurut kamu gimana, Murid? Oke, menurut aku ya kalau kita bikin kasus ini tuh bukan cuman menjadi kasus yang ramai di kejadian utamanya juga doang, tapi juga gimana nih reaksi orang-orang setelahnya, dimana banyak banget komentar yang langsung mengganggu perempuan yang bikin perempuan ini tuh merasa nggak nyaman, uh, maksudnya mengganggu perempuan itu yang merasa tidak nyaman dan jadi terlalu baper atau terlalu sensitif. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya sebagai perempuan. Padahal kalau dipikir-pikir tuh kita setiap perempuan atau setiap orang juga punya batas kenyamanannya masing-masing nggak sih guys? Dan juga banyak ketika orang menyampaikan rasa tidak nyamannya yang harusnya didengar atau bukan dianggap lebay atau semacamnya nih yang tak berlebihan gitu. Padahal itu kita sebagai perempuan hanya menyampaikan rasa tidak nyaman kita nih sebagai perempuan kayak gitu sih. Iya, betul banget. Dan menariknya, kalau laki-laki marah atau tegas, biasanya itu suka dianggap berani. Tapi perempuan yang menyampaikan keberatan itu masih sering dianggap kayak, ah ini perempuan yang terlalu emosional gitu. Iya betul banget kayak gitu. Jadi biasanya kita kayak jadi itu perempuan tuh dan laki-laki tuh masih kayak banyak banget perbedaannya gitu ya. Dan perempuan tuh lebih sering dituntut untuk jadi perempuan yang lebih sabar, lebih tenang dan yang nggak banyak protes kayak gitu sih. Oh gitu. Menurut lu nih Rin, apakah perbedaan generasi juga mempengaruhi cara orang melihat kasus ini? Nah, dari kasus FHU ini tuh kita juga lebih melihat nih bener kayak generasi-generasi kita sebelumnya di mana yang tumbuh di lingkungan kampus di zaman dulu itu memang budaya senioritas dan candaannya itu sebenarnya emang lebih kuat daripada kita di zaman sekarang. Jadi beberapa orang yang banyak menganggap hal atau gen milenial atau sebelum-sebelumnya gen milenial itu banyak yang menganggap hal itu seperti normal ya karena memang pada zamannya mereka hal ini juga kayak dulu juga mereka mengalami hal yang sama dan tidak sesensitif sekarang gitu pembahasannya. Ngomong-ngomongin zaman dulu, nih ya sebenarnya dari zaman dulu memang udah ada ketimpangan gender, terutama di zaman Orde Baru. Dulu ada yang namanya ideologi ibuisme guys. Hah? Ibu Apa Wisma? itu? Wisma Apa tuh? itu Ibu Wisma? Ibuisme adalah paham atau pandangan yang menempatkan perempuan terutama dalam peran sebagai ibu dan pengurus keluarga. Dalam konsep ini, tugas utama perempuan dianggap berkaitan dengan mengasuh anak, melayani suami, dan menjaga rumah tangga. Ibuisme ini dimulai dikenal dan berkembang kuat di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, terutama pada Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada masa itu, pemerintah menekankan bahwa perempuan memiliki peran utama sebagai yang pertama itu ibu rumah tangga, pendamping suami, pengasuh anak, dan pendukung pembangunan negara. Konsep ini kemudian dikenal sebagai ibuisme negara, istilah yang diperkenalkan oleh Julia Surya Kusuma. Gitu. Terus kenapa sih zaman dulu itu pemerintah sampai ikut campur ngatur kalau misalkan tugas utama perempuan itu cuma jadi ibu rumah tangga? Karena pemerintah Orde Baru ingin mencari aman dan kepatuhan. Itu ada juga alasannya. Yang pertama, biar gampang diatur. Yang kedua, biar perempuan gak ikut politik. Yang ketiga, hemat anggaran negara. Intinya, perempuan itu diatur seperti itu agar pemerintah lebih mudah mengontrol masyarakat dari dalam rumah. Oh gitu ya. Terus menurut lu nih Sasongko, bagaimana sih dampak buat cewek-cewek sekarang yang pengen fokus karir tapi masih sering ditanya kapan nikah dan urus anak? Nah, tekanan dari sisa-sisa ideologi ibuisme memberikan dampak psikologis dan sosial yang cukup berat bagi perempuan. Yang pertama ada beban ganda, yang kedua rasa bersalah, dan terakhir hambatan karir. Gitu. Wah, pembahasan tadi kita seru banget ya, Rul. Iya. Gak ngerasa nih kita udah di penghujung acara. Oke, jadi tadi kita udah bicara sama 4 narasumber.
narasumber kita yang pertama itu ada Atifah, Steve, Ada KJ. dan juga ada sama Morin. Obrolan hari ini kita itu benar-benar nambah banget wawasan baru banget buat kita semua. Oke, terima kasih. Dadah, thank you for watching.